Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan ihsan. Salawat beserta salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Civic Education dengan dosen pengampu Bapak Denny Suswanto MPD tentang geopolitik. PowerPoint ini disusun oleh saya Dalfa Fauziah beserta teman-teman saya, diantaranya Cindy Melindia, Dea Rizky Fitria, dan Dewi Sartika Widan Hipadah. Baiklah, kita mulai dari apa pengertian geopolitik itu sendiri. Geopolitik dijelaskan berasal dari kata geo dan politik. Geo yang berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politea. Poli yang artinya kesatuan orang-orang yang berdiri sendiri dan tea yang berarti urusan. Geopolitik juga biasa disebut dengan wawasan Nusantara. Menurut KBBI, geopolitik adalah ilmu tentang faktor geografi terhadap ketatanegaraan, atau dengan kata lain KBBI juga mengartikan geopolitik sebagai kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Atau secara umum, geopolitik atau wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bineka dan lingkungan geografisnya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, alasan geopolitik dinamakan dengan wawasan Nusantara. Yang pertama, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua, berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua lautan yaitu Lautan India dan Lautan Pasifik, sehingga tepatlah bila dinamakan Nusantara. Dan yang ketiga, keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di garis khatulistiwa dan dilewati oleh Geostationary Satellite Orbit atau GSO. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara maupun masyarakat. Lalu, terdapat unsur pembangunan geopolitik. Yang pertama ada keadaan geografis, yang kedua ada politik dan strategi, yang ketiga hubungan timbal balik antara geografi dan politik, dan yang keempat ada unsur kebijaksanaan. Selanjutnya, ada unsur geopolitik Indonesia. Yang pertama yaitu wadah. Unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau, tata inti organisasi yakni sistem pemerintahan, dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. Yang kedua yaitu inti. Isi geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang ketiga yaitu tata laku yang memiliki dua unsur, yakni tata laku batiniah yang terbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya, dan tata laku lahiriah yang tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Selanjutnya yaitu peranan geopolitik Indonesia. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Dan yang terakhir, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia. Selanjutnya yaitu geopolitik Indonesia sebagai wajah wawasan Nusantara yang merupakan gambaran situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang pertama sebagai landasan konsepsi geostrategi. Yang kedua wawasan pembangunan nasional. Yang ketiga wawasan pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat wawasan kewilayahan. Ada beberapa tokoh yang mengutarakan pendapatnya mengenai teori geopolitik itu sendiri. Yang pertama,
teori geopolitik Friedrich Rizal yang menyatakan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Yang kedua, kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Selanjutnya, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam di mana hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. Yang terakhir yaitu apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun jalan kekerasan atau perang. Yang kedua, teori geopolitik dari Rudolf Kjellon yang menyatakan bahwasannya pokok-pokok teori Kjellon dengan tegas menyatakan bahwa negara dalam sudut pandang geopolitik adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Rizal yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok teori Rizal mencoba menerapkan metodologi biologi, teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Selanjutnya, teori geopolitik dari Karl Haushofer. Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellon dengan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju pada peperangan. Teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun dikembangkan di Jerman dengan ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Yang keempat, ada teori geopolitik dari Sir Walter Raleigh and Alfred Mahan. Pokok kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautnya. Teorinya menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai lautan, maka akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Yang kelima, teori geopolitik William Mitchell, Albert Tversky, Giulio Doucet, dan John Frederick Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Yaitu dari Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teorinya menyatakan bahwa barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia atau Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia, akhirnya dapat menguasai dunia. Teori yang terakhir yaitu teori geopolitik Nicholas J. Speakman. Pokok-pokok teori Speakman disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan geopolitik di Indonesia. Konsepsi geopolitik khas Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi acuan dasar yang diberi nama Wawasan Nusantara, berbunyi sebagai berikut, yaitu wujud suatu negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa selara terpadu. Berikut 3 kasus mengenai geopolitik. Yang pertama adalah gerakan separatis politik dan bersenjata yang kini mengarah pada upaya pemisahan diri dari NKRI. Yang kedua yaitu aksi kekerasan dan konflik amunal. Dan yang terakhir adalah isu keamanan teritorial, perbatasan, dan pulau terluar.
Selanjutnya mengenai arti penting geopolitik itu sendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Yang pertama, sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Yang kedua, dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Yang ketiga, dari 17 Februari 1969 atau disebut dengan Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Dan yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif. Mungkin sekian presentasi tentang geopolitik dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.